Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Ismawati Emalia. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pembelajaran yang saya dapatkan dalam diskusi dan umpan balik di ruang kolaborasi modul 1.3. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Setia Nugraha selaku fasilitator dan kepada Pak Setiawan selaku pengajar praktik yang telah membimbing kami di ruang kolaborasi modul 1.3. Dalam kegiatan diskusi di ruang kolaborasi modul 1.3 diawali dengan penyampaian visi murid impian, yang pertama dari Pak Aep, yang kedua dari Pak Ujang, yang ketiga dari Pak Bambang, yang keempat dari Ibu Rina, dan yang kelima dari saya sendiri. Selanjutnya kami merancang visi bersama, yaitu olahan bersama yang terinspirasi dari visi yang dibuat anggota. Adapun visi bersama ini tentunya harus menyemangati, menggerakkan hati, dan mendorong kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Visi bersama yang kami rancang mewujudkan peserta didik yang religius Islami, berprestasi, berwawasan global, gotong royong, dan memiliki kecakapan abad 21. Adapun yang dimaksud dengan kecakapan abad 21 yang sering kita dengar dengan istilah 4C, yaitu critical thinking and problem solving, collaboration, creativity, dan communication. Dalam visi bersama ini termuat elemen-elemen dalam profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi bersama tersebut, kami merancang prakarsa perubahan, yaitu gambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset atau kekuatan. Adapun dalam penyusunan prakarsa perubahan ini, kami menggunakan alat bantu ATAK, yaitu awal atau aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Prakarsa perubahan yang kami rancang yaitu mewujudkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan dengan pemanfaatan IT untuk mencapai visi peserta didik yang religius Islami, berprestasi, berwawasan global, gotong royong, dan memiliki kecakapan abad 21. Dalam prakarsa perubahan ini terdapat 3 elemen, yaitu profil pelajar Pancasila yang termuat dalam visi peserta didik yang religius Islami, berprestasi, berwawasan global, gotong royong, dan memiliki kecakapan abad 21. Adapun asetnya yaitu dengan pemanfaatan IT. Dan selanjutnya operasional pencapaiannya dengan mewujudkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Selanjutnya dari prakarsa perubahan tersebut kami mendapatkan temuan serta aset yang diberdayakan untuk perwujudan prakarsa perubahan tersebut. Prakarsa perubahan tersebut diuraikan atau dijabarkan dalam kanvas Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Daftar tindakannya melakukan observasi terlebih dahulu kepada peserta didik berupa karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, mencari informasi dari berbagai sumber tentang pembelajaran atau bagaimana yang seharusnya pembelajaran yang kreatif dan inovatif itu. Selanjutnya, ambil pelajaran. Daftar pertanyaannya, keterampilan dan nilai apa saja yang saya miliki untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Apa model pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang sudah dilakukan? Apa sarana yang sudah tersedia untuk mendukung terwujudnya pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Dan siapa yang sudah menerapkan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Adapun daftar tindakannya mengikuti berbagai pelatihan pembelajaran yang kreatif dan inovatif,
mencari model pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang sudah dilakukan di sekolah, menata sarana yang sudah tersedia untuk mendukung terwujudnya pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta berkolaborasi dengan guru yang sudah menerapkan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya, gali mimpi. Adapun pertanyaannya, perubahan seperti apa yang akan terlihat dalam pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Daftar tindakannya menggali pendapat guru dan siswa terkait pembelajaran yang diinginkan, menggali potensi siswa, dan mengkombinasikan pembelajaran berbasis proyek dengan pemanfaatan IT. Selanjutnya, jabarkan rencana. Pertanyaannya, bagaimana langkah untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Daftar tindakannya menentukan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang akan diterapkan seperti project-based learning atau problem-based learning. Kemudian, membuat rencana pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Terakhir, atur eksekusi. Daftar pertanyaannya, siapa yang terlibat dalam pembelajaran yang kreatif dan inovatif, kapan pembelajaran kreatif dan inovatif akan dilaksanakan, bagaimana solusi jika ada kendala dalam penerapan model pembelajaran kreatif dan inovatif, dan terakhir bagaimana memonitoring, evaluasi, dan refleksi penerapan model pembelajaran kreatif dan inovatif. Daftar tindakannya mengajak rekan guru untuk terlibat aktif dalam penerapan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Buat jadwal penerapan model pembelajaran kreatif dan inovatif, berkolaborasi dengan warga sekolah, dan membuat rencana supervisi. Adapun kesimpulan dari kelompok B2 yaitu visi setiap guru penggerak tidaklah sama. Namun semua mengarah pada tercapainya profil pelajar Pancasila. Untuk itu, guru penggerak harus selalu konsisten dan kontinu dalam menerapkan dimensi profil pelajar Pancasila pada dirinya terlebih dahulu, kemudian mengimbaskan pada murid dan rekan kerja agar karakter Pancasila bisa tertanam pada semua ekosistem sekolah. Itulah hasil diskusi dari kelompok B2. Kemudian umpan balik yang kami terima yang pertama dari Pak Riswandi. Beliau menyampaikan secara umum pemaparan sudah sangat bagus dan jelas, kemudian penguasaan materi cukup jelas dan sangat menginspirasi. Kemudian presentasi diawali dengan visinya masing-masing dan disimpulkan dengan visi bersama. Meskipun pada visinya berbeda-beda, namun sisi positifnya di sini lebih menekankan pemanfaatan IT di lingkungan sekolah masing-masing. Memang kita terkadang egois dengan berbagai bentuk baik tugas dan kesibukan kita karena jarang sekali kita menerapkan pembelajaran IT dalam pembelajaran. Kemudian dalam visi, pada kata religi Islami, apakah tidak akan menimbulkan diskriminasi bagi agama lain berhubung kita bertugas di sekolah negeri. Selanjutnya, Pak Air Saipullah menanggapi di poin yang ketiga, maksud dalam visi kami memasukkan religi Islami adalah sesuai dengan visi Kabupaten Tasikmalaya yang religius Islami. Dengan dasar menghargai visi kabupaten karena sekolah kami berada di naungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan dalam profil pelajar Pancasila juga ada nilai religius. Selanjutnya umpan balik Pak Ujang Hermansyah menanggapi poin 3 juga. Dilihat dari mayoritas lingkungan sekolah kami yang beragama Islam, namun apabila kami di suatu hari nanti berbeda lingkungan yang beraneka ragam agamanya, tentunya mungkin kami akan mengubah memakai kata Islaminya yang disesuaikan dengan lingkungan. Selanjutnya, Pak Bambang Komara menanggapi yang poin 3 juga dari Pak Riswandi, mencantumkan religi Islami dalam visi itu sebagai bentuk dukungan kita terhadap visi Kabupaten Tasikmalaya, dan kita harus bangga karena menggunakan kata religius Islami itu menjadi ciri khas dari Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya, Murina Saparina menanggapi di poin yang kedua dari Pak Riswandi, pemanfaatan IT di lingkungan sekolah bukan hanya bertujuan untuk penyampaian materi saja,
Namun sebenarnya juga dapat membantu mempermudah kita dalam pengadministrasian, misalnya dalam menggunakan media evaluasi one-wall. Kita tidak perlu lagi memeriksa satu persatu jawaban siswa, karena sudah ada secara otomatis hasilnya atau rekapan nilainya. Selanjutnya, umpan balik dari Pak Angki Adiasa, bagaimana strategi dalam mengimplementasikan profil pelajar Pancasila sesuai dengan abad 21. Kemudian dari saya menjawab, sebenarnya secara jelasnya tadi sudah disampaikan dalam kanvas Bagja. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kreatif, inovatif, dan menyenangkan, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana modelnya, metodenya, medianya, sebelum menerapkan kepada siswa itu sendiri. Kita harus lebih dulu paham bagaimana cara mewujudkan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, kita juga harus memahami apa kebutuhan peserta didik dengan menggali potensi apa yang dimiliki oleh peserta didik. Sesuai dengan kurikulum Merdeka, kita harus melakukan asesmen diagnostik serta melakukan kolaborasi dengan rekan kerja yang sudah melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Selanjutnya, Pak Riswandi menyampaikan umpan balik selanjutnya, yaitu dalam penjelasan kanvas Bagja ada jadwal penerapan pembelajaran kreatif dan inovatif. Bisa langsung dijelaskan bagaimana contohnya. Kemudian saya mencoba menjawab jadwal pembelajaran kreatif dan inovatif. Itu ada, misalnya salah satu contohnya adalah dalam P5 kita menentukan tema, kemudian elemen, yang kemudian kita rancang pada program semester, dan tentunya ada kegiatan yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan seperti dalam kegiatan pembelajaran praktikum. Kemudian Pak Bambang Komara juga mencoba untuk menjawab pembelajaran yang menyenangkan, bahwa respon konsentrasi anak-anak sekarang berbeda dengan zaman dulu. Maka dalam pembelajaran yang sekarang sering kita menerapkan ice breaking untuk menumbuhkan semangat anak sehingga tidak merasa jenuh dan membosankan dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, umpan balik yang terakhir dari Pak Ujang Hermansyah, ada tahap perkenalan sampai tahap refleksi. Bagi saya, mungkin saya masih tahapan perkenalan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya, tapi mudah-mudahan melalui diskusi ini menambah wawasan saya. Yang terpenting bagaimana kita dapat menerapkan sesuai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada penguatan dari pengajar praktik, yaitu Pak Setiawan. Beliau menyampaikan mengenai religi Islami karena mayoritas penduduk di Kabupaten Tasikmalaya beragama Islam, dan dalam salah satu visinya tentang religius Islami, kemudian implementasinya misalnya memasukkan AMS atau ajangan masuk sekolah dengan jadwal yang diatur oleh sekolah masing-masing. Ajangan juga menyampaikan materi tentang kitab kuning. Saya kira visi yang kelompok 2 memasukkan, yaitu tentang religius Islami, sudah cukup dibenarkan karena mengapresiasi kearifan lokal. Selanjutnya, Pak Santi Karuhuan sebagai pengajar praktik juga menyampaikan yang ingin disampaikan sama seperti Pak Setiawan, bahwa ada kegiatan ajangan masuk sekolah. Selanjutnya, penguatan dari fasilitator, yaitu Bapak Setia Nugraha. Manusia itu harus dibangun dengan fondasi yang religius. Dari berbagai agama, kita juga diperbolehkan memilih, memanfaatkan asetnya juga luar biasa, bukan hanya guru dan peserta didik, namun penggunaan media pembelajarannya. Kita ambil contoh Belajar ID, di situ sudah ada template-templatenya, ditambah kalau kita mengekspor dengan menyesuaikan gambar-gambar menarik, memasukkan lagu. Nah, Indonesia menargetkan pada tahun 2045 diharapkan penerapan profil pelajar Pancasila. Sekian penjelasan pembelajaran dari diskusi dan umpan balik di modul 1.2 dalam kegiatan ruang kolaborasi. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.